Halo semuanya, selamat datang di pembahasan visual kita kali ini. Saya, M. Fajrin, dosen Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Pontianak. Nah, hari ini kita bakal ngebedah sebuah topik yang bisa dibilang adalah jantungnya ilmu hukum pidana, pertarungan gagasan antara aliran monisme dan dualisme. Kita akan telusuri dari fondasi teorinya yang paling dasar, sampai gimana sih penerapannya di KUHP Nasional 2023 kita yang baru. Yuk, kita mulai. Secara singkat, ini peta perjalanan kita hari ini. Mulai dari pengantar perbuatan dan tanggung jawab, lalu kita bahas aliran monisme dan dualisme, masuk ke transformasi KUHP Nasional 2023, melihat penyesuaian pidananya, dan ditutup dengan daftar pustaka serta kesimpulan. Oke, kita mulai dari bagian pertama, pengantar tentang perbuatan dan tanggung jawab. Coba Anda pikirkan ini sejenak. Apakah tiap kali ada orang yang melakukan perbuatan pidana, pelakunya itu udah pasti bisa langsung dipidana? Nah loh, ini bukan sekedar pertanyaan retoris untuk mancing diskusi ya. Ini justru dilema inti dari keadilan pidana kita, dan jawabannya sangat amat bergantung pada kacamata teori mana yang lagi kita pakai. Buat ngejawab pertanyaan tadi, kita harus kembali ke dua konsep dasar bahasa Belanda yang pasti udah sering banget Anda dengar. Pertama, strafbaarheid, yaitu tindak pidana atau perbuatan objektifnya yang memang dilarang sama undang-undang. Kedua, schuld alias kesalahan atau gampangnya pertanggungjawaban subjektif dan niat jahat dari si pelaku. Memutuskan apakah kedua konsep ini harus disatukan atau dipisahkan, itulah yang jadi inti perdebatan kita hari ini. Lanjut ke bagian 2. Aliran monisme, konsep satu kesatuan. Jadi gini, di bawah panji monisme yang sangat kental dipelopori oleh sarjana klasik seperti Simons, nggak ada tuh yang namanya pemisahan. Kalau sebuah perbuatan pidana terjadi, yaitu secara otomatis menyiratkan kalau pelakunya harus dihukum. Paham ya? Ini ngelihat perbuatan fisik dan kesalahan batin si pelaku sebagai satu kesatuan yang mutlak dan utuh. Ibaratnya, Anda nggak bisa misahin perbuatan dari orang yang ngelakuinnya. Biar lebih jelas, poin krusial buat para monis itu tuh ada 3. Dan ini sistemnya paket komplit ya. Pertama, perbuatannya harus mencocoki rumusan undang-undang. Kedua, sifatnya melawan hukum. Dan ketiga, pelakunya punya kesalahan. Kalau salah satu aja bolong, misalnya pelakunya ternyata mengalami gangguan jiwa parah, sampai nggak punya unsur kesalahan, maka di mata penganut monisme, dari awal itu emang nggak bisa disebut sebagai tindak pidana. Sekarang kita bandingkan di bagian ketiga, aliran dualisme, yang fokus pada pemisahan unsur. Perbedaan di antara kedua aliran ini benar-benar tegas. Kalau monisme tadi menggabungkan semuanya secara absolut, dualisme justru secara ketat memisahkan unsur objektif dari unsur subjektif pelakunya. Di aliran ini, perbuatan fisik adalah murni ranahnya tindak pidana, sementara niat dan kesalahan itu masuk ke ranah yang berbeda, yaitu pertanggungjawaban. Pemikiran dualisme ini sangat melekat pada tokoh-tokoh hukum kebanggaan kita seperti Prof. Muljadno dan Andi Zainal Abidin. Mereka berargumen dengan sangat kuat bahwa pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana itu jauh lebih sejalan dengan rasa keadilan sejati. Logikanya perbuatannya mungkin dilarang, tapi kita kan tetap harus ngecek batin pelakunya. Apakah dia benar-benar pantas dicela? Ini adalah bentuk perlindungan hak asasi yang krusial banget. Dan kalau kita perhatikan, fondasi literatur hukum pidana Indonesia itu nggak statis, melainkan terus berevolusi buat ngejawab kompleksitas dari perdebatan ini. Teori-teori ini bukan cuma teks di buku, tapi tertanam dalam di setiap kurikulum fakultas hukum kita dan dipakai oleh hakim kita setiap hari di pengadilan. Dari perdebatan panjang itu, muncullah sebuah sintesis yang cantik banget, yang sering disebut sebagai monodualisme, atau analogi mata uang logam. Jadi secara teknis, waktu aparat lagi menyelidiki kasus, mereka fokus misahin perbuatannya dulu. Tapi pas di ujung nanti, ketika hakim mau menjatuhkan vonis, perbuatan dan pelaku bersatu kembali, nggak terpisahkan, layaknya dua sisi dari koin yang sama. Nah, sekarang kita masuk ke bagian 4, transformasi KUHP Nasional 2023. Tahun 2023, ini bukan cuma deretan angka biasa teman-teman. Ini adalah momen monumental, tonggak sejarah di mana bangsa kita akhirnya berhasil melepaskan diri dari bayang-bayang panjang hukum warisan kolonial dan secara resmi mengesahkan KUHP nasional kita sendiri melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Yang paling menarik, coba kita bedah pasal 36 ayat 1 KUHP baru kita ini. Secara sangat eksplisit, undang-undang menetapkan prinsip tiada pidana tanpa kesalahan.
Prinsip yang menuntut adanya mens rea ini, yang dulunya cuma ada di ranah perdebatan doktrin akademik bernuansa dualistik, sekarang sah dan resmi dikodifikasi menjadi hukum positif nasional kita. Perjalanannya lumayan panjang loh. Bayangin aja, mulai dari adopsi Wetboek van Strafrecht zaman kolonial di tahun 1918, ngelewatin lebih dari 1 abad perdebatan, sampai akhirnya KUHP nasional disahkan di 2023. Dan sekarang, kita lagi bersiap menuju masa pemberlakuan penuhnya di tahun 2026 nanti. Sebuah evolusi pasti menuju sistem yang benar-benar berbasis pada asas kesalahan. Kita lanjut ke bagian 5, penyesuaian pidana dan prosedur. Pembaruan undang-undang ini pastinya bawa dampak praktis yang lumayan drastis. Lewat undang-undang penyesuaian yang baru, pidana kurungan yang tadinya ada, sekarang benar-benar dihapus buat menyederhanakan sistem. Nggak cuma itu, sistem denda yang dulunya pakai nominal angka kaku dan rawan usang karena inflasi, kini diganti dengan sistem denda berbasis kategori. Jauh lebih adaptif. Tapi tentu aja hukum pidana material itu nggak bisa jalan sendirian. Dia harus berevolusi bareng hukum proseduralnya, yang saat ini sedang terus kita songsong lewat pembaruan menuju KUHP 2025. Sistem peradilan baru kita nanti memberikan pelindungan hak asasi yang lebih kuat bagi tersangka, tapi kita juga nggak boleh lupa untuk terus memastikan keseimbangan perlindungan yang adil bagi para korban dan saksi di ruang sidang. Akhirnya, kita sampai di bagian ke-6, daftar pustaka dan kesimpulan. Pemaparan kita kali ini tuh nggak akan mungkin terjadi tanpa karya-karya luar biasa dari para begawan hukum kita. Mulai dari Prof. Mulyatno, Simwans, Andi Zainal Abidin, hingga Prof. Bardana Wawi Arif. Tulisan-tulisan mereka lah yang telah membentuk arsitektur utama hukum Indonesia untuk menavigasi batas yang sangat presisi antara perbuatan dan tanggung jawab manusia. Sebagai penutup, ada satu pertanyaan provokatif buat kita renungkan bareng-bareng. Di saat Indonesia melangkah masuk ke era modern peradilan yang murni berbasis kesalahan, bagaimana kelak pengadilan dan hakim-hakim kita akan terus menyeimbangkan hak-hak kebebasan individu dengan keamanan masyarakat luas? Teorinya udah kita kodifikasi dengan rapi, tapi prakteknya, nah, itu adalah sejarah yang baru akan kita tulis sama-sama. Terima kasih sudah bergabung dan sampai jumpa!